Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Arya Sadewo dari mahasiswa Fakultas Biologi UGM angkatan 2018 akan menjelaskan mengenai penyerapan dan transport unsur hara. Nah, yang pertama itu unsur hara esensial. Sebelumnya, unsur hara dalam larutan tanah itu tersedia bagi tanaman dalam bentuk ion. Penyerapan ion oleh akar dapat berlangsung secara aktif maupun pasif. Nah, pada penyerapan aktif, ion-ion melintasi membran sitoplasma dengan sumber energi berupa ATP yang dihasilkan dari proses respirasi. Nah, sedangkan pada penyerapan pasif, ion masuk bersama air tanpa melibatkan proses metabolik. Nah, jadi unsur hara itu diserap oleh tumbuhan itu dalam bentuk ion. Nah, kemudian kita masuk ke unsur hara esensial. Unsur hara yang diperlukan tumbuhan digolongkan dalam unsur-unsur esensial, yaitu unsur-unsur yang harus ada di dalam tubuh tumbuhan walaupun dalam jumlah sedikit, karena diperlukan bagi tanaman untuk menyelesaikan daur hidupnya. Nah, suatu unsur dinyatakan esensial bila yang pertama, unsur tersebut berperan langsung dalam proses metabolisme. Kemudian yang kedua, tanpa unsur tersebut, tumbuhan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Kemudian yang ketiga, peran unsur tersebut dalam kehidupan tumbuhan tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Nah, kemudian unsur hara esensial tersebut ada yang namanya unsur makro dan unsur mikro. Nah, unsur hara makro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar ya. Nah, di sini ada tabel, ini ada contohnya N, P, K, kalsium, magnesium, S ya. Nah, kemudian unsur hara mikro itu yang jumlahnya yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya. Ada Fe, Mn, Bo, Mo, Co, Z, zinc, Cl ya. Nah, ini makro mikro ini bukan berdasarkan ukurannya ya, tapi kebutuhannya oleh si tumbuhan. Nah, tadi seperti yang sudah aku jelaskan di awal, dibutuhkan dalam bentuk ion. Nah, di sini ada unsur tersebut ada yang berupa anion dan ada yang berupa kation gitu. Negatif, positif ya. Nah, penyerapan ion. Nah, penyerapan ion dari larutan hara ke sitoplasma terjadi melalui ikatan ion dengan binding site pada senyawa pembawa yang terdapat pada permukaan membran plasma. Nah, jadi terdapat kompetisi antar ion. Terjadi apabila hanya ada satu binding site untuk beberapa jenis ion. Jadi hanya ada di membrannya itu tuh cuma ada satu binding site. Nah, tapi ion-ion yang diserap tumbuhan itu banyak gitu. Nah, makanya terjadi kompetisi di sana. Nah, kompetisi antar ion itu dipengaruhi oleh konsentrasinya. Semakin besar konsentrasi salah satu ion akan meningkatkan kompetisi ion tersebut untuk mendapatkan binding site. Nah, penyerapan beberapa jenis ion tuh bisa terhambat oleh ion lain yang tidak bersifat kompetitif dan bersifat efektif pada konsentrasi ion yang sangat rendah. Nah, hambatan ini disebut antagonisme ya, saling berlawanan. Contohnya itu antara ion kalsium dan ion kalium, Ca2+ dan K+ ya. Nah, karena unsur-unsur hara diperlukan untuk proses metabolisme, nah apabila kekurangan, unsur esensial tersebut akan menimbulkan gejala kahat. Nah, seperti gambar pada di sebelah kanan itu, ini beberapa contoh ya, ilustrasi ya, ketika kekurangan unsur-unsur hara pada tumbuhan tadi, yang ada yang mikro, ada yang makro. Nah, ini dia, ada yang kayak daunnya kuning dan ini daunnya hitam, kemudian ini ya seperti ilustrasi di gambar ini gitu. Nah, kemudian setiap unsur esensial itu memiliki sifat tertentu. Apakah mobile itu mudah berpindah tempat dan ataukah immobile, sudah berpindah tempat ya. Nah, bagi unsur yang bersifat mobile, tanda kahat atau gejala kahat itu muncul pada jaringan atau organ yang sudah tua. Sedangkan yang immobile, tanda kahat akan muncul pada jaringan organ muda. Nah, yaitu di mana sih gejala kahat itu terlihat? Dari sifat si unsur haranya ini, ada yang mobile, ada yang immobile. Nah, yang mobile itu gejala atau lokasinya di mana terjadi kahatnya itu ada di organ yang tua, sedangkan immobile ada di organ muda. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ada new leaf sama old leaf ya. Ada yang daun muda, daun tua. Nah, yang tua ini tadi kekurangan unsur-unsur yang bersifat mobile. Nah, ini yang di new leaf ini yang daun-daun muda di kekurangan unsur immobile. Nah, apa aja sih unsur tersebut? Nah, ini ada contohnya. Yang bersifat mobile itu ada nitrogen, kalium, magnesium, fosfor, klor, natrium, seng,
dan molibdat. Nah, kemudian yang immobile itu kalsium, sulfur, besi, boron, dan tembaga. Nah, ini ada beberapa nutrient deficiency in plant ya, gambar. Jadi kalau misalnya kekurangan N seperti ini, fosfor seperti ini, K seperti ini, Mg. Nah, dan beberapa contoh gambar lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.